Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah keamanan jaringan informasi. Nah, hari ini kita membahas insiden respon. Nah, insiden seperti mungkin beberapa kita kenal ya, tentu merupakan hal yang kompleks dan cara penanganannya butuh banyak keahlian, mungkin tools, dan pengerjaan secara efektif. Nah, tentunya butuh juga pengalaman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana gambaran insiden respon itu supaya efektif ya. Tentunya ini hanya sebuah gambaran karena tentunya insiden itu banyak ragamnya dan case by case. Sehingga cara penanganan yang efektifnya mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau tempat institusi di mana kita bekerja di situ. Sama dengan kehidupan di kehidupan natural ya, atau kehidupan real, namanya insiden itu sudah mature ya penanganannya. Jadi kalau teman-teman melihat, misalnya nih, ada insiden yang ditangani oleh dokter, itu pun ada klasifikasinya ya. Ada yang masuk UGD, kemudian ada yang masuk ruang operasi biasa. Itu yang terkait dengan penyakit umumnya ya. Mungkin kalau seseorang kena virus, flu, atau kena COVID, itu ditangani oleh dokter. Atau kecelakaan, ya, penyembuhannya oleh dokter. Nah, tentu di kehidupan sehari-hari, insiden ini selain ditangani oleh dokter ya, dokter, tentu oleh kita sendiri ya sebagai korban. Tentunya first response-nya oleh masing-masing ya, masing-masing gitu. Nah, tapi selain jenis insiden yang kayak karena penyakit, kecelakaan yang perlu disembuhkan oleh dokter, ada kejahatan yang insidennya oleh polisi. Jadi misalnya kalau kasus perampokan, mungkin kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian kasus pembunuhan atau yang lain-lain, nah itu penyelesaiannya ditangani oleh polisi. Ada juga yang kasus misalnya kasus kebakaran, nah itu ditanganinya oleh petugas pemadam kebakaran, pemadam kebakaran. Atau kalau disaster karena bencana alam, nah itu ditangani beda lagi, bukan oleh dokter, bukan oleh polisi, bukan oleh pemadam kebakaran ya, tapi oleh katakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana misalnya. Kemudian kalau kasus orang hilang mungkin oleh tim SAR ya kan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. BNPB. Nah, kemudian ada kasus-kasus yang lain ya, tentunya kalau misalnya masalah psikologi oleh psikologi. Jadi di dunia real insiden banyak ragamnya dan sudah ditangani oleh masing-masing. Nah, tentunya di dunia siber ini masih jauh lebih mudah dibanding di dunia real ya, sehingga klasifikasi insidennya apakah kita akan mengikuti pola UGD di rumah sakit, kemudian atau di polisi, atau di pemadam kebakaran, atau Badan Penanggulangan Bencana, atau tim SAR, atau lain-lain. Nah, saat ini masih dianggap sebagai sebuah satu case ya insiden, meskipun dia bervariasi ditangani oleh tim insiden respon. Meskipun nanti kita akan bisa melihat bahwa akan banyak ragam framework yang itu hanyalah sebagai acuan awal ya. Nah, real implementasinya tentu perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing perusahaannya. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai insiden respon, kemudian teamwork dan tools, dan juga beberapa framework atau guideline terkait dengan insiden respon yang biasanya digunakan. Nah, ini kita membahas mengenai insiden respon and management yang kita ambil dari NIST dan juga Elysium Security ya. Nah, dalam
menangani insiden, tentu kita bisa melihat sebetulnya kesiapan kita dalam menangani insiden itu sudah seberapa siap ya. Nah, indikasi dari insiden readiness itu setidaknya bisa kita lihat dari 4 hal. Yang pertama, apakah di institusi kita ini sudah ada disaster recovery plan gitu ya, DR atau DRP, disaster recovery plan. Karena dari disaster recovery plan ini utamanya dikhususkan untuk aset-aset yang strategik seperti misalnya data center atau headquarter gitu kan. Jadi kalau misalnya dia mengalami kerusakan yang parah yang sampai berhentinya operasional dari institusi kita, nah tentunya bagaimana merecovernya, kemudian bagaimana proses pemulihannya, itu dokumentasinya biasanya ada di disaster recovery plan. Nah, untuk memastikan bahwa bisnis setelah ada kejadian disaster, terutama untuk aset kritikal ya, yang kalau impact-nya itu terjadi insiden, bisa menghentikan operasional dari institusi kita adalah ada tidaknya business continuity plan atau BCP. Nah, selain itu, insiden readiness juga bisa dilihat dari ada tidaknya insiden respon ya, mulai dari plan-nya, tim-nya, gitu, dan tools-nya, dan juga insiden management-nya, IM. Nah, di insiden respon konsepnya adalah kita membuat sebuah insiden respon, life cycle atau timnya. Nah, tentunya utamanya bisa berkaitan dengan security risk management ya. Ada memprioritaskan penanganan insiden karena kita tahu bahwa sumber daya kita pasti terbatas ya. Sehingga insiden apa yang perlu direspon dengan cepat itu mesti diklasifikasikan. Nah, tujuannya adalah tentunya untuk meminimalkan impact insiden terhadap operasional secara finansial maupun secara bisnis ya. Nah, ini kita biasanya framework yang digunakan salah satunya adalah NIST SP861, saat ini versi 2 ya. Nah, tentu untuk meminimalisir ini tentu kita perlu insiden respon handling, kemudian mungkin tim untuk respon, insiden responnya, termasuk tim structure-nya, kemudian mungkin policy-nya, dan bagaimana kita melakukan koordinasi dan saling sharing informasi. Karena prinsipnya ketika kita ingin meminimalisir impact dari insiden, nah kesiapan kita tentu sangat menentukan. Nah, salah satu kesiapan itu namanya insiden, seperti di dunia real ya, bahwa kejahatan itu tidak bisa kita handle sendiri atau penyakit tidak bisa kita handle sendiri. Tentu butuh koordinasi dari banyak pihak. Dokter mulai dari keahliannya, tools-nya, bagaimana mereka menanganinya, itu sudah terkoordinasi, terstruktur. Tentunya di dunia cyber juga demikian. Begitu juga dengan kejahatan yang lain, misalnya kejahatan yang melibatkan mungkin kasus pembunuhan atau kasus kejahatan yang lain ditangani oleh kepolisian, nah tentu butuh koordinasi. Tentu koordinasi di dunia cyber yang jenis insidennya juga banyak bermacam-macam ya. Tentunya kalau hanya di handle oleh sendiri tidak akan efektif. Key point ada koordinasi ya, dan tentunya ada sharing informasi. Nah, dengan adanya insiden respon yang efisien, program insiden respon yang efisien, tentunya ini memungkinkan institusi kita akan mendapatkan beberapa benefit ya tentunya dari efisien insiden respon program. Yang pertama adalah lebih bisa memastikan bahwa secara operasional itu bisa terus continue, kemudian kita bisa merespon insiden dengan cepat dan lincah ya. Sama kalau kayak di dunia nyata, kalau kita punya struktur rumah sakit yang komplit ya, tentu ada dari kelas A, B, C gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang sakit parah masuk UGD dan lain-lain. Tentu kalau kita punya
program insiden respon yang efisien. Nah, tentunya bisa mempercepat penanganan kalau terjadi insiden. Kemudian mitigate revenue loss. Jadi kalaupun terjadi losses, tentunya kita bisa minimalisir ya. Kemudian mungkin kita mitigate kalau terjadi kasus hukum maupun kalau ada denda ya. Nah, di framework NIST SP 861 kita juga bisa melihat ya bahwa ketika kita berhubungan dengan insiden, cara merespon insiden, tentu contohnya gini, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, nah kita kan selalu berinteraksi dengan namanya virus ya, mulai dari virus flu, mungkin dan virus COVID gitu kan. Nah, virus yang dihadapi sama, tapi impact kepada seseorang mungkin berbeda. Ada yang sakit gitu ya, sakitnya bisa seminggu, ada yang sakitnya 3 hari, kalau flu misalnya. Ada yang kena pun nggak apa-apa. Ya tentunya karena ini berkaitan dengan capability dari masing-masing orang. Jadi ketahanan terhadap insiden ya, ketahanan terhadap insiden atau apa namanya ya jenis kalau di dunia cyber tentunya terhadap beberapa serangan yang masuk gitu ya. Nah, di sini dalam membangun capability atau mungkin ketahanan di institusi, nah itu kira-kira yang akan banyak membantu itu pertama adalah misalnya membuat insiden respon policy dan perencanaannya. Nah, tentu perencanaan ini termasuk penyediaan tools-nya, kemudian mentraining tim insiden, kemudian policy. Ya, policy itu termasuk kalau ada insiden ini itu harus seperti apa penanganannya, dilaporkan kemana dan lain-lain. Kemudian mendevelop prosedur itu untuk menghandle dan melaporkan kalau ada insiden, kemudian men-setting guideline untuk berkomunikasi dengan pihak lainnya, baik di luar maupun di dalam. Kemudian bagaimana cara menseleksi tim ya. Jadi apakah timnya itu kita ambil tim internal, kemudian mungkin dengan pola kerjasama, kemudian cara merekrutnya apakah dari internal atau outsource atau campuran. Nah, kemudian karena sifat penanganan insiden adalah perlu kolaborasi, maka tentunya cara meningkatkan capability dari insiden respon itu adalah dengan membangun relationship ya dan membangun plan komunikasi antara insiden respon tim atau grup-grup yang lain baik di internal maupun eksternal. Kemudian namanya insiden tentunya tiap hari terjadi banyak ya sama kayak di kehidupan sehari-hari. Tiap hari sebetulnya kita berhadapan dengan mungkin ratusan atau ribuan virus gitu ya. Tapi sebetulnya yang menyebabkan kita flu itu nggak banyak gitu. Sama dengan insiden. Spam, email phishing yang masuk ke email masing-masing employee itu dengan employee yang ribuan itu akan banyak ya. Kemudian gangguan yang lain yang dikategorikan insiden itu bisa ribuan, bisa bahkan bisa jutaan yang dihadapi oleh institusi mungkin tiap bulan, tiap tahun gitu ya. Nah, tapi yang menyebabkan kita sakit atau menyebabkan kita mungkin kecelakaan ya atau ada kejahatan yang berhasil masuk gitu tentunya nggak banyak ya. Kita flu rata-rata dalam setahun mungkin
bisa jadi hanya sekali. Ya. Nah, meskipun jenis insiden cyber yang masuk ke institusi itu dideteksi banyak, tapi yang benar-benar perlu kita respon secara tim gitu nggak banyak ya, karena sebagian besarnya sudah diselesaikan dengan automatic tools, misalkan oleh antivirus, gitu kan, kemudian oleh mungkin IPS. Nah, di sini tentu service yang dikerjakan oleh insiden respon team itu bukan hanya menangani insiden, bisa jadi service yang lain juga, yaitu nanti bisa meningkatkan kemampuan mereka. Nah, kemudian ini kita juga perlu memikirkan masalah bagaimana menyiapkan tenaga tim insiden dan juga mentraining mereka untuk mengatasi insiden secara efektif. Nah, ini gambaran dari beberapa tim yang terkait dengan insiden siber ya, insiden siber. Nah, di sini misalnya ada cyber risk team, gitu kan. Tentunya ini berkaitan dengan risk identification and management, karena tiap aset di konteks institusi tentu berbeda-beda ya. Kemudian mungkin perlu dengan internal audit team, kemudian dengan compliance team, kemudian dengan subject expert, kemudian mungkin dengan vendor support team, kemudian IT support team, dan cyber security team untuk masalah operation dan project-nya. Jadi tidak harus ditangani sendiri ya, tentu mereka harus berkolaborasi dengan tim-tim yang lain. Nah, kemudian tentu kita juga mungkin perlu menyiapkan semacam list ya atau daftar gitu yang berkaitan dengan insiden respon. Yang pertama ya kita punya register cyber risk. Jadi masing-masing aset informasi di konteks tiap institusi mungkin berbeda-beda ya, sehingga kita punya klasifikasi aset dan mungkin threat-nya ya, yang resikonya, yang resiko tinggi, rendah, mungkin sedang gitu atau kritikal, nah itu kita punya gitu. Kemudian mungkin cyber issue register, cyber issue register ini terkait dengan potensial dan confirm security issue gitu ya. Kemudian mengenai cyber incident, daftar cyber incident apa yang sudah pernah di institusi kita atau di institusi similar dengan perusahaan kita. Nah, kemudian kita juga punya daftar untuk IT operasional ya, yang ini tentu akan membantu. Nah, ini secara kira-kira strateginya, jadi ada daftar isu yang secara global, kemudian terkait IT operation, dan juga cyber security. Nah, di sini ada IT isu, kemudian ada network isu, mungkin ada project isu, kemudian di cyber security ada cyber isu, cyber risk, kemudian cyber incident. Nah, ini tentunya timnya di masing-masing IT operation maupun cyber security ini ada banyak tim ya, kemudian view-nya macam-macam, kemudian aksesnya mungkin bisa beda-beda ya. Begitu juga dengan di cyber security register, tapi secara perusahaan, institusi yang dilihat biasanya adalah impact-nya terhadap bisnis maupun aspek hukum ya, sehingga view-nya adalah view mungkin didrive oleh bisnis institusi kita. Nah, prosesnya ya tentunya harus mengikuti proses yang memastikan continuity dari bisnis institusi kita ya. Aksesnya bisa macam-macam. Nah, secara umum insiden respon life cycle, nah tentu
mungkin tergantung dari framework yang diambil ya. Tapi secara umum seperti yang ditunjukkan di life cycle di NST SP 861-2 itu terdiri dari persiapan ya, preparation, kemudian ada detection and analysis, kemudian ada containment, eradication and recovery, dan juga ada post incident activity yang tentunya ini terus berulang ya, terus berulang. Kemudian di detection containment ini biasanya saling ini ya, proses yang siklus ya. Nah, di preparation sendiri tentunya ini untuk memastikan bahwa timnya ready, jadi prepare to handle incident. Tapi yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah justru mencegah adanya insiden yang punya dampak gangguan terhadap operasional maupun kelangsungan bisnis kita. Nah, ini incident response step ya, yang lebih detail kegiatan di incident response life cycle, yang mulai dari preparation, detection and analysis, kemudian containment, eradication and recovery, serta post incident. Ini yang di preparation. Nah, termasuk diantaranya adalah penyiapan tool ya dalam menangani insiden, peningkatan capability-nya. Nah, dan juga yang kedua, agar jumlah insiden tidak banyak ya, karena bisa overwhelming. Nah, untuk melakukan ini 1 dan 2, ini beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu cara komunikasinya dan fasilitasnya. Nah, kemudian tools-nya, baik dari sisi hardware maupun software, dan juga resource-nya. Nah, kemudian di detection and analysis, ini ada beberapa kegiatan utama ya, yaitu mengidentifikasi attack vektor ya, attack vektornya. Nah, kemudian sign of incident-nya, sign of compromise ya, kemudian ada source of prekursornya, kemudian melakukan incident analysis, kemudian incident documentation, kemudian melakukan incident prioritization, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu, karena tentunya jumlah insiden banyak ya, bisa banyak. Kemudian dengan sumber daya insiden respon tim yang mungkin terbatas, dan juga aset informasi impact-nya pasti beda-beda ya. Tentunya kita belum prioritaskan yang impact-nya lebih besar terlebih dahulu. Kemudian ada incident notification. Nah, di tahapan containment, eradication and recovery, nah ini kita perlu containment strategi supaya insiden itu bisa tidak meluas ya. Nah, kemudian perlu evidence gathering and handling, dan juga mengidentifikasi aset apa atau host yang kena attack ya. Nah, baru kita melakukan penyelesaian insiden, kita eradicate gitu, dan juga kita recovery ke kondisi semula. Di post insiden ini, nah kegiatannya adalah listen learn ya, tentunya, dan juga menggunakan data insiden yang sudah terkumpul untuk diintegrasikan ke listen learn kita, dan juga mungkin karena kalau terkait dengan pengumpulan bukti ya, pengumpulan bukti digital, kalau ada kasusnya sampai ke penuntutan ya, atau perlu secara regulasi bahwa evidence itu perlu di-maintain ya, maka kaitannya ada evidence retention. Ini incident rule of engagement yang secara umum dilakukan terkait dengan incident response ya, adalah jangan membuat sesuatunya lebih buruk ya. Nah, ini ada 5 hal yang biasanya diperhatikan. Yang pertama adalah don't engage or interact with the hacker atau threat group. Jadi meskipun kadang-kadang ada beberapa referensi yang bilang bahwa perlu juga join dengan grup
grup bawah tanah gitu ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan hacking. Namun tentunya bergabung dengan hacker atau threat group ini tidak direkomendasikan karena kita khawatir bahwa ketika kita akses menggunakan jaringan institusi kita atau email institusi kita, nah kita download aplikasi atau tools dari grup hacker ini justru merupakan backdoor pada institusi kita ya. Kemudian yang kedua terkait dengan nomor 1 ini adalah don't connect to the threats related network from your organization ya. Jadi yaitu tadi dengan join group atau connect network organisasi kita, khawatir itu merupakan pintu masuk dari hacker masuk ke institusi kita lewat aplikasi atau tools yang ditawarkan oleh mereka. Nah, kemudian perlu preserve evidence ya, karena evidence ini mungkin bisa jadi follow up bukti untuk kepenuntutan. Kemudian perlu melakukan koordinasi baik internal eksternal dengan manajemen ya. Kemudian insiden detailnya misalnya terkait dengan IP address perusahaan kita, kemudian aset apa saja yang terkompromis, gitu ya. Tentunya ini diperlukan sebagai sesuatu yang konfidensial yang hanya boleh di-share dengan pihak tertentu secara terbatas. Nah, di kegiatan-kegiatan dan contoh dari kegiatan terkait dengan cyber incident response life cycle di tahap preparation itu ada aktivitas incident response plan ya, karena kita perlu merencanakan incident response-nya, termasuk kegiatan plan ini adalah pembentukan tim, training. Ini contoh-contoh kegiatannya ya, adalah membentuk tim, training tim, kemudian membuat prosedur, menyiapkan dokumentasi. Dokumentasi ini setidaknya tentang network topologi baik secara physical maupun logical, kemudian dokumentasi tentang device network, server maupun aplikasi, dan juga tentang baseline-nya, kondisi normal dari aset informasi kita. Kemudian tentang approval, kemudian komitmen dari manajemen. Kemudian di preparation kita juga perlu menyiapkan ini incident response playbook. Jadi kalau misalnya phishing, responnya seperti apa, ransomware secara umum seperti apa, keylogger seperti apa, DDoS seperti apa. Meskipun sebetulnya jenis-jenis insiden itu kan macam-macam ya, tergantung dari institusi, tapi tentunya kita bisa bikin playbook yang sesuai dengan organisasi kita untuk beberapa jenis insiden yang disebabkan oleh aktivitas phishing, ransomware, keyloggers, dan DDoS secara umum. Kita juga perlu menyiapkan logistik ya, karena untuk melakukan penanganan insiden atau insiden respon ini, ya kita mungkin perlu meeting room, kemudian tools termasuk laptop, mungkin removable storage untuk menyimpan bukti atau data-data, kemudian menyiapkan telepon, kemudian stationery, mungkin menyiapkan printer, kemudian mungkin karena kita 24 jam 7 hari, mungkin timnya ada yang tidur di situ, sehingga perlu disiapkan tempat tidur dan makanan juga. Kemudian kontak insiden respon, terkait dengan insiden respon, termasuk tim membernya, kemudian kalau kontak utamanya misalnya telepon atau email ada gangguan, kita menyiapkan alternate kontak metodenya, kemudian eskalasinya, kemudian on-call, spot maupun list vendor. Dan juga spot ya, spot ini misalnya daftar insiden, kemudian arsitektur diagram, network diagram, data flow, mungkin aplikasi dan sistem dokumentasi dari aplikasi dan sistem. Nah, di tahap detection, ada beberapa aktivitas ya yang umum, yaitu
tentang mendeteksi ini ya, who, what, detected, reported threat ya. Jadi siapa dan apa threat yang dideteksi ya, bisa oleh IT staff maupun menggunakan security tools apa. Kemudian terkait dengan waktunya ya, tanggal dan waktunya untuk proses pelaporan. Nah, ini kita perlu menormalize waktu dari semua device yang mendeteksi, karena ini akan digunakan untuk mempermudah mencari root cause-nya ya. Kemudian ini how was the threat detected dan reported. Jadi bagaimana si threat ini dideteksi dan dilaporkan, apakah lewat email, lewat teks, atau warning pop-up maupun lewat telepon ya. Kemudian apakah ada threat yang mirip yang sudah dilaporkan? Kalau memang itu ya tentu ini harus masuk ke log ya, ke log untuk pembelajaran dari tim respon. Kemudian apakah threat-nya valid? Tentu ini semuanya harus dianalisis, dikonfirmasi, dan dihilangkan false positifnya. Nah, berikutnya di tahap kedua, menurut NIST ada tahap analisis. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan categorization ya. Ini kegiatan-kegiatan utamanya dan beberapa contohnya. Misalnya dengan mengkategorisasikan who atau what is the target of the threat. Jadi targetnya apa sih dari aset informasi kita? Apakah user, kalau sistemnya apa saja, apakah spesifik data atau database. Kemudian is this an ongoing atau live threat, ataukah sedang berlangsung itu? Apakah sudah berhenti atau unknown? Kemudian apa impact-nya? Apa impact-nya? Apakah secara finansial seperti apa, terhadap operasional seperti apa, terhadap reputasi perusahaan seperti apa, maupun apakah ada aspek secara hukum. Nah, kemudian categorize the priority of incident, karena kita perlu penanganan insiden apa yang akan diprioritaskan, karena mungkin tim insiden respon mungkin terbatas ya, tentu kita akan prioritaskan menangani insiden yang lebih penting. Penting dalam hal ini mungkin impact-nya ya terhadap perusahaan atau mengenai aset yang lebih penting. Kemudian classify the incident communication, apakah untuk insiden tertentu kita perlu restricted atau unrestricted. Kemudian di tahap ketiga, containment, eradication, and recovery. Untuk tahap containment, ini ada beberapa aktivitas yang biasa dilakukan, termasuk contohnya, yaitu kita melakukan koordinasi insiden, baik dengan tim, secara komunikasinya seperti apa, aktivitasnya apa, termasuk dokumentasinya apa. Kemudian mungkin melakukan light and quick threat analysis, baik kalau impact-nya terhadap network, sistem maupun user. Kemudian mengidentifikasi attack utama dan juga compromise vektornya ya, apakah lewat IP atau port atau signature atau email. Kemudian melakukan isolate dari target aset yang jadi target insidennya ya. Misalnya kita dengan melakukan unplug dari network atau melakukan disable account ya. Kemudian mengimplement emergency change as required di network, sistem maupun user. Nah, kita melakukan investigasi, misalnya dengan melakukan threat network analysis di tools atau log yang didapat dari firewall, kemudian dari cloud app log, kemudian asset log, mungkin dari traffic yang kita intersepsi, kemudian traffic flow maupun dari CM ya, Security Incident Event Management, Security Information Event Management. Kemudian dari threat malware analysis,
footprint, behavior, reverse engineering, kemudian threat system analysis dari event log, kemudian dari app atau plugin yang diinstal, kemudian mungkin dari email activity, kemudian dari authenticate vulnerability assessment maupun dari SIEM. Kemudian threat user analysis, jadi user yang kena threat atau kena insiden kita interview, kita lihat konteksnya, triggernya apa, kemudian mereka melakukan aktivitas apa atau mendapatkan alat apa. Dan kita melakukan threat research analysis, mungkin secara online ya, kita cari thread yang similar, maupun join ke professional forum, maupun komunikasi dengan vendor. Nah, di remediation itu beberapa aktivitas utama, ya contohnya ya, contohnya aktivitasnya, itu adalah threat network remediation, ini termasuk recovery ya, termasuk recovery juga, eradication dan recovery ya. Nah, ini mungkin IP-nya kita blok, kemudian port-nya kita blok, atau domainnya kita blok, ya. Kemudian atau mengeblok email ya. Kemudian mungkin update hardware software-nya, kemudian menerapkan IDS kita cek, mungkin aplikasi dan SIEM rule-nya, APT dan SIEM rule-nya perlu dicek. Kemudian terkait dengan threat malware remediation, mungkin kita perlu update sistem dan network signature-nya atau engage dengan vendor. Kemudian threat system remediation, kita meremove atau nge-ban app atau aplikasi yang kena infeksi, kemudian melakukan clear inbox hole, kemudian remediate isu yang ditemukan di vulnerability assessment. Kemudian threat user remediation, baik secara di individu maupun grup user ya, ada pelatihan awareness. Kemudian mendeklar insiden yang sudah kita remediate, baik secara parsial maupun full, maupun ya masih ada tapi sudah accepted. Nah, terkait dengan reporting, ini beberapa aktivitas utama dan contohnya. Ya, ongoing reporting tetap harus dilaksanakan, jangan menunggu case-nya selesai ya, karena di tiap tahapan ini perlu report ke grup atau ke manajemen ya, kalau memang itu krusial ya. Nah, ini di ongoing reporting terkait dengan documentation dan evidence-nya, ini harus di generate sebanyak mungkin ya di fase sebelumnya maupun di fase saat ini. Kemudian ada evidence gathering, ada threat actor, kemudian attack vector, attack surface, kemudian incident documentation-nya itu threat dan insiden detailnya seperti apa, penyebabnya, kemudian mungkin owner-nya, finding-nya apa saja, dan timeline-nya. Kemudian daftar insiden, nah kita update overall insiden ya, overall insiden, kemudian register to track progress ya, kemudian insiden report communication-nya baik secara internal, eksternal, staff, manajemen, kemudian ada board, vendor, klien, government, regulator maupun law enforcement. Nah, ini incident response implementation. Nah, tentunya kita bisa mengambil dari beberapa framework ya. Nah, tapi salah satunya bisa menggunakan framework ini NIST-SP 861 REP 2 ya. Nah, kita bisa mengimplementasikan full incident response framework atau disesuaikan dengan kebutuhan institusi kita. Kemudian kita membentuk tim dan training yang diperlukan, dan mungkin menyiapkan tools ya, kemudian planning policy dan lain-lain. Setelah itu baru melakukan simulasi untuk memastikan bahwa
plan yang kita laksanakan ini efisien, ya, efektif. Ya. Kalau belum, tentu terus-menerus dilakukan perbaikan, continuous improvement. Nah, tentunya untuk penanganan insiden kita butuh teamwork, ya, dan juga tools yang relevan. Karena seperti kita lihat di dunia real aja, untuk penanganan insiden itu kan macamnya banyak jenisnya, ya, sama dengan di dunia cyber, tapi di dunia real itu udah lebih major. Jadi kalau untuk jenis penyakit umumnya yang menangani dokter, ya. Kemudian untuk jenis kejahatan, misalnya tindak kejahatan pembunuhan, lalu lintas, itu yang menangani polisi biasanya. Kemudian untuk kebakaran itu oleh pemadam kebakaran. Kemudian untuk kejadian orang hilang mungkin oleh SAR, kejadian bencana mungkin oleh BNPB, ya, Badan Penanganan Bencana, ya, Badan Penanganan Nasional Bencana. Kemudian yang lain-lain gitu. Nah, tentu tools juga penting. Nah, di sini terlihat kalau di dunia nyata ada insiden misalnya terkait orang sakit, kan? Itu polar sistemnya sudah ada kedokteran, dan bukan hanya kita, ya. Kita hanya mendeteksi pertama. Di kedokteran itu tentu ada sistemnya, dan kita lihat di sini ada kolaborasi. Maka key point dari insiden respon di sukses itu tentu adanya kolaborasi antar penanganan insidennya. Jadi paling tidak penyakitnya dideteksi oleh si kita, ya, badan yang orang sakit, dia kemudian ke sistem ini ditangani. Jadi tidak harus semuanya dihandle oleh kita sebagai institusi yang kena insiden, tapi bisa di blow up sebagai sebuah sistem kolaborasi. Nah, tentu kolaborasi ini didukung setidaknya oleh 3 hal, baik oleh people, karena mesti butuh people di tim, ya, butuh teknologi dan proses. Karena kalau hanya people saja tidak akan efektif tanpa teknologi yang memadai. Nah, teknologi people tanpa proses yang efektif juga tidak akan optimal. Nah, documentation dan tools ini juga memegang peranan penting dalam suksesnya insiden respon, ya. Nah, dokumentasi ini yang akurat dan komplit tentang network, tentang server atau aplikasi, ini yang dibutuhkan, ya, untuk menangani insiden secara efektif. Ini beberapa dokumentasi yang umum, itu setidaknya ada 3, ya. Jadi dokumentasi mengenai topologi jaringan baik secara fisik maupun logical. Karena biasanya namanya aset informasi itu kan dipertukarkan lewat jaringan. Nah, jaringan ini kan bisa jadi salah satu aset informasi yang kena attack, ya. Maka dokumentasi ini perlu. Kemudian mungkin device-nya sendiri, baik di device jaringan maupun server, gitu kan? Device maupun server, atau aplikasi OS yang dipasang di sini, itu tentu mesti didokumentasikan, ya. Tentunya informasi yang relevan saja. Kemudian baseline documentation, dari performance untuk di jaringan maupun di server maupun di device ini, kita harus tahu normalnya berapa, supaya ketika ada attack, itu kita bisa tahu ada atau tidaknya sistem kita terkompromis atau enggak, gitu kan. Nah, tentunya dokumentasi ini perlu disimpan dan ada backup-nya, ya. Nah, dari tools sendiri, nah itu tentu banyak tools yang diperlukan, ya, untuk terkait dengan insiden respon. Misalnya kita perlu mengumpulkan alert itu yang dari firewall, ya. Kemudian kita perlu mengumpulkan alert dari IDS, gitu kan, atau IPS.
kemudian dari Logsys ya, kemudian dari NMS, supaya kita tahu ini indikator of compromise-nya sistem aset kita udah kena compromise atau enggak gitu. Nah, tentu selain ini ada namanya NOC ya, Network Operation Center. Ini lebih untuk memastikan bahwa jaringan di mana aset informasi data ini dipertukarkan itu bisa kita monitor. Kalau ada DDoS misalnya, kita bisa lihat utilisasinya ya, mungkin CPU-nya, down-nya di mana, tentu untuk memastikan si perangkat komunikasi ini berfungsi dengan benar dan baik, kita perlu NOC. Nah, komponen NOC salah satunya adalah Network Management System atau elemen Management System. Nah, di NOC services ini mungkin ada untuk patch management, kemudian backup and storage management, mungkin network discovery dan mapping network gitu kan. Itu bisa diketahui dari NOC. Nah, selain NOC khusus untuk security ada SOC, Security Operation Center. Ini merupakan fasilitas yang komprehensif ya terkait dengan operation dari aspek security yang ada di aset informasi yang kita miliki atau yang dimiliki oleh sebuah institusi. Nah, tentunya SOC ini penting untuk membantu penanganan insiden respon dari tim. Nah, fit dari SOC sendiri ini bisa dari Security Information Event Management atau SIEM, kemudian mungkin dari Threat Intelligence, kemudian dari Knowledge Base, dari Ticketing, kemudian mungkin dari Research and Development, mungkin dari reporting yang lain, kemudian dari Aggregation Correlation, maupun dari Log Collection yang lain. Nah, berikutnya tools yang mungkin penting dan relevan untuk melakukan penanganan insiden secara efektif adalah SIEM, Security Information Management SIM dan Security Incident Event Management. Jadi SIEM. Jadi ini kita mengumpulkan informasi atau event log dari firewall, mungkin dari server, mungkin dari router, dari switch, workstation, dari IPS, dari ADS, yang lain-lain. Ini dikorelasikan oleh SIEM menjadi log yang saling berkorelasi sehingga mempermudah tim analis untuk menganalisis sebuah event dan korelasinya. Nah, tentunya agar penanganan insiden ini efektif, kita perlu tim yang solid ya. Nah, kira-kira tim modelnya apakah Central Incident Response Team maupun modelnya terdistribusi maupun coordinating team, tentu disesuaikan dengan kebutuhan institusi ya. Nah, kalau institusinya kecil mungkin satu insiden response team yang terintegrasi, centralized mencukupi. Tapi kalau perusahaan banyak cabang, kemudian banyak cabang usaha, mungkin perlu model yang terdistribusi ya. Atau kalau sama-sama setara, kementerian misalnya perlu coordinating team. Kemudian timnya juga bisa diseleksi dengan macam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan konsiderasinya. Mungkin ada yang perlu 24 kali 7 jam. Ya. Tapi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan ininya. Kalau di dunia nyata, kalau sekolahan misalnya, sekolahan ke siswanya, itu paling level penanganan kesehatannya hanya sampai P3K ya, P3K. Selebihnya ditangani di outsource oleh sistem rumah sakit. Tapi kalau misalnya sampai Pertamina gitu, rumah sakitnya pun mereka bisa bangun sendiri. Nah, ini tentu disesuaikan. Kemudian mungkin perlu tim yang full time atau yang part time. Kemudian employee moralnya juga perlu diperhatikan, dan juga cost ya, untuk mewujudkan tim ini butuh cost berapa sih, dan juga
staf ekspertisnya butuh seperti apa. Nah, insiden respon personelnya juga perlu disesuaikan, apakah mau outsource atau in-house, dan tentunya ketergantungan dengan organisasi yang lain juga perlu diperhatikan, baik dengan manajemen, kemudian dengan information assurance, dengan IT support, dengan legal department, kemudian dengan public affairs and media relation, kemudian dengan human resource, kemudian dengan business continuity planning, maupun dengan physical security and facility management. Nah, si incident response team tentu dia perlu mengkomunikasikan state dari penanganan insidennya, bukan hanya di akhir ya, tapi di proses mulai dari detection-nya, kemudian proses containment, eradication, and recovery, sampai proses post-incident ya. Karena ini penting untuk penanganan insiden yang efektif, karena kita tidak tahu dia akan selesai berapa lama gitu kan. Nah, dia perlu mengkomunikasikan ini dengan mungkin law enforcement agency, kemudian dengan incident reporters, kemudian dengan ISP yang tempat network kita, mungkin perlu blok IP tertentu, perlu blok domain tertentu, dan juga dengan incident response team yang lain, supaya mereka bisa prepare ya, atau dengan customer constituent dan media, maupun dengan vendor ya, baik software maupun hardware. Insiden respon koordinasi juga perlu dilakukan di tiap level cycle ya, mulai dari preparation, kemudian detection and analysis, kemudian di tahap containment, eradication and recovery, maupun di post activity ya, baik dengan tim incident response yang lain maupun dengan coordinating team. Nah, tentunya karena insiden yang punya dampak terhadap aset informasi ini mungkin tidak banyak ya. Jadi insidennya mungkin banyak, seperti badan kita di dunia real. Nah, ini kan bisa banyak virus ya. Kita tiap hari terpapar ratusan, mungkin ribuan virus per tahun, mungkin bisa jutaan kali kita terpapar virus. Tapi di badan kita ada sistem imunitas ya, yang memblok si virus ini tidak punya dampak, meskipun ada event insiden. Sama dengan di dunia cyber, mungkin alert yang ditangkap oleh IDS atau IPS atau firewall kita mungkin banyak ya, bisa ribuan, bisa jutaan kali per tahun. Tapi yang punya dampak ke aset kita nggak banyak ya. Mungkin karena sebagian besar sudah ditangani oleh tools ya, mungkin antivirus, IPS, atau diblok oleh firewall gitu. Sehingga bisa jadi yang ditangani oleh insiden respon ini kegiatannya adalah mungkin reporting aja ya kan, sehingga tidak terus-menerus mereka menangani insiden. Sehingga kegiatan-kegiatan atau service lain yang mungkin bisa diberikan oleh insiden respon team selain insiden respon itu sendiri adalah mendeteksi adanya intrusi, bikin laporan, bikin summary, bikin sebagai advisory distribution ya, sebagai penasihat, menasihati untuk berkaitan dengan cyber security, kemudian mungkin terlibat di masalah education dan awareness program cyber security, maupun information sharing baik dengan internal maupun eksternal. Nah, tentunya agar penanganan insiden respon itu efektif, nah kita tidak perlu melakukan dari scratch ya. Kita bisa mengikuti yang sudah ada di framework maupun guideline. Nah, ini ada beberapa framework yang biasa digunakan untuk insiden respon, di antaranya NIST SP861 Rep 2, ini tentang Computer Security Incident Handling Guide. Kemudian dari SANS, ini tentang
Creating and Managing Incident Response Team, kemudian dari ISO IEC 27035 bagian 1 2016 tentang Principle of Incident Management, dan juga ada dari ISO IEC 27035 bagian 2 2016 tentang Guideline to Plan and Prepare for Incident Response, dan juga dari RFC 2350 ya tentang Expectation for Computer Security Incident Response, dan CERT ini tentang Handbook for Computer Security Incident Response Team. Kemudian dari ISACA tentang Responding to Targeted Cyber Attack. Kemudian dari FIRST ini tentang Computer Security Incident Response Team Services Framework ya, dan juga dari CRASH Cyber Security Incident Response Guide. Nah, kalau kita lihat ya, framework dari NIST SP 861 Reg 2 itu ada 4 step utama ya dalam penanganan insiden, yaitu yang pertama preparation. Tadi sudah dijelaskan, preparation ini termasuk persiapan peningkatan capability insiden ya, baik orangnya maupun tools-nya, dan juga membuat sistem security risk management termasuk dan kontrolnya itu agar insiden yang punya dampak itu nggak banyak. Kemudian detection and analysis, di tahap 3 ada containment, eradication, and recovery. Dan baru tahap terakhir adalah post incident activity, di antaranya adalah lesson learned di sini. Nah, kalau di SAN Incident Response Process ada 6 proses. Kalau kita lihat di sini ada 4, tapi sebetulnya tahap satunya sama, preparation ya. Kemudian tahap 2-nya sama, identification. Kalau di NIST adalah detection and analysis. Nah, di sini cukup identification. Kemudian tahap terakhirnya sama, lesson learned. Dan di tahap ini jadi 3 ya. Yang di NIST ada jadi 1 tahap itu. Di sini ada 3 tahapan yang berbeda, yaitu containment, eradication, and recovery. Nah, kalau kita lihat di framework ISO IEC 27035 itu ada 5 proses stage utama ya. Sama di tahap 1 adalah preparation, kemudian yang terakhir sama yaitu lesson learned. Nah, di tahapan 2 dan 3 mereka adalah mengidentifikasi dan report information security incident, kemudian mengakses ya. Ini mereka akan putuskan apa berikutnya supaya efektif kan untuk meresolve isunya, dan baru respon. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan insiden responnya.